Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul kainat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانات اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد خير البريات وأزكى البشريات وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماوات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين أما بعد الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah karuniakan kepada kita pada malam hari ini sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama menuju masjid ini, berkumpul di rumah Allah ini menjadi tamu-tamunya Allah untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang tadi kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dijadikan pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dicatat sebagai pahala yang nanti kita jumpai di buku catatan amal kita. Juga mudah-mudahan setiap langkah itu menjadi sebab derajat kita, kedudukan kita di sisi Allah ditinggikan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan setiap langkah itu menjadi sebab dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk melakukan amal saleh dan kebaikan serta untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau serta orang-orang yang jejak langkah beliau, yang setia mengikuti ajaran beliau, dan orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair yang berisi daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karangan atau karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pembahasan dosa besar yang ke-24, yaitu dosa qat'ut tariq,
Kalau bahasa pembuanga meimpa uluh si jalanan. Ini dosa ya. Kalau bahasa Indonesia ya ini minta tawang gula. Kalau bahasa pembuanga meimpa uluh si jalanan. Mungkin sebahagian mengartikan qat'ut tariq ini dengan merampok. Merampok, kemudian membegal, kemudian ini bahasa apa? Hari bahasa orang Indonesia. Cuman setelah diteliti lebih dalam, ketika dikaji lebih dalam, ternyata yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka tentang dosa qat'ut tariq, kalau bahasa lebih tepat dengan bahasa pembuangna meimpa uluh sejalanan. Hantam itu mencakup berbagai macam dosa. Dosa ya teh tahu ia membunuh uluh mah. Jadi injaga sejalanan, mida hendak menduan harta ya, hendak mempatai uluh ya mah. Itu teh tame ca kayau, teh kan ada kayau. Tame ca dosa mengayau uluh si benteng jalanan, kemudian impate ya uluh nang impa ate. Itu qat'ut tariq ca area si huang pembahasan ulama-ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Atau misalnya sekedar menduan harta ya mah, sekedar menduan harta ya mah merampokna berarti, atau membegal, atau kedua itu ya membunuh kemudian menduan harta ya. Nah itu mungkin merampok pas bahasa hantam. Kalau uluh merampok itu kan tahu sekalian menduan harta ya, sekalian empun harta itu impate ya, membunuh ha, membegal kecak. Tapi kalau nang cuman membunuh mah mida menduan harta yaen, itu nanti mida kawain biasa nyebut merampok. Itu mida ada harta nang indua yaen. Nang pasna kalau si ukan itu teh kayau na itu nah. Kayau. Atau tahu cak dosa ya sekedar meimpa uluh sejalanan tanah, sekedar mempaciceh uluh mah. Preman jalanan misalnya. Preman. Mida menduan harta humbuyen. Kemudian membunuh humbui cak. Cuman bila ada uluh mahalau si hete, si jalanan hete impa ciceha. Nah itu kan tame cak preman mamida merampok mbuyen don harta mbuyen mempate ya, apalagi mbui cak cuman sekedar mahawi uluh nang mahalau si jalanan hete miceh. Tame si pembahasan tentang qat'ut tariq. Dan itu kemarin pada awal-awal itah tame mara pembahasan itu sudah dijelaskan bahwa dosa qat'ut tariq atau jangan bahasa pembuangan meimpa uluh si jalanan itu ada haddah, ada hukumnya yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Dan itu sebagaimana sebelumnya kita sampaikan sesuai dengan dosa ya, sesuai dengan dosa ya. Nang inggawi dengan uluh nang mahalau si jalanan itu, maka hatta tergantung apa yang dia lakukan. Hadnya tergantung apa yang dia lakukan. Nanti akan disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah membaca ayat pertama yang dinukil oleh Al-Imam Al-Zahabi, yaitu ayat di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-33, di mana di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dosa itu dan juga hukumnya atau haddah si huang syariat Islam deh. Kita ulangi sedikit. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah amin. Qala Allah ta'ala innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kikuan Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, dosa ini disebut
oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 sebagai perbuatan yang dianggap memerangi Allah dan Rasulnya. Hantamin mempecicih kaum muslimin, mempecicih orang-orang beriman, mengangkat senjata di depan orang beriman. Nanti disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi juga sebagaimana itu riwayat dari atau pendapat dari Al-Imam Malik ibn Anas, juga Sayyiduna Al-Imam Al-Auza'i, begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwa mengangkat senjata si hadapan uluh beriman hendak mempecicih ia itu dianggap memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sarek dengan uluh elak sampai menduan pisau marhuma, nanti dosa kelihatannya sepele, mempecicih uluh, mahawi uluh miceh sampai meimbit pisau misalkan, atau menduan senjata mina senapang angin rupa, lalu induaya hentam cekcok dengan kawal kikoe kau hendak nembak dengan senapang tuh kah inuntumaya senapang si HDP ya itun kikuan Al-Imam Malik juga Al-Imam Al-Auza'i Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala dianggap sebagai dosa memerangi Allah dan Rasulnya. Berat berarti ada telu nang dosa itu dianggap memerangi Allah dan Rasulnya, salah satunya ini. Kemudian dua lainnya melakukan dosa riba. Melakukan dosa riba ini juga dianggap mengajak Allah dan Rasulnya berperang. Kemudian yang ketiga, memusuhi wali-wali Allah. Ada hadis dari Nabi atau dari Nabi SAW yang mana Nabi meriwayatkannya dari Allah, yaqul Allah, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah dalam hadis qudsi itu, barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang melawan aku. Mengumumkan perang melawan Allah meda harapan manangin nang ilawan Allah pencipta alam semesta, nang menciptaan iya nang membahum Allah perang teh. Dan itu termasuk gawian meimpa uluh sejalanan, entah ete membunuh ulu ya, atau sekedar menduan harta ya, merampok harta ya, atau kedua ya, atau sekedar mempaciceh ama midah hendak membunuh humbuyen menduan harta ya humbuica, cuman mahawi amiceh, mahawi ulun nang mahalau sejalanan temiceh, itu dianggap sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Makanya kikuan Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan, dan juga berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi gawian nang macam itu termasuk gawian yang dianggap sebagai gawian berbuat kerusakan di atas muka bumi, mempatei ulu atau menduan harta ulu atau mempecicih ulu, tapi berbuat kerusakan di atas muka bumi. Balas saya kikuan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama an yuqattalu, dibunuh, itu yang pertama. Kemudian kikuan Allah berikutnya atau yusallabu, disalib, yang kedua. Nah itu kare dijelaskan oleh para ulama fikih, khususnya di dalam madhab Syafi'i nanti yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, karena beliau ini bermadhab Syafi'i. Dan ada juga pendapat lain yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi pilihannya di dalam ayat ini disebut oleh yang pertama dibunuh, uluh nang menggawi ete nah meimpa uluh sejalanan tanah, tergantung dosa ya kare. Kemudian yang kedua disalib, dinyalip meteng si batang kayu. Kemudian yang ketiga tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka, imotong secara silang, min khilaf, silang, imotong lenge hilakan tahu, kemudian pai hilak sambil. Kalau menggawi itu untuk kedua kali ya, imotong lenge hilak sambil, pai hilakan tahu, semete. Jadi itu yang ketiga hukumnya. Au yunfau minal ardi, atau diasingkan dari bumi. Marah kue masingnya dari bumi, maksudnya dari lebu ya teh, lebu ya si kue inganan dari lebu itu, inganan dari lebu itu dibuang, diasingkan menuju lebu lain, ingurung selebu lain teh. Nah itu epat
ini ikwan Allah, hukuman yang semacam itu dzalika lahum khizyun fid dunya, yang itu kata Allah bagi mereka sebagai kehinaan di dalam dunia. Jadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diterapkan hukuman seperti itu tadi. Kemudian berikutnya ancaman Allah Subhanahu wa taala, walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka yang melakukan itu tadi di akhirat nanti siksa yang sangat besar. Wah, tidak kegampangan, makanya dosa itu dosa besar. Hantam ada hata si huang dunia, kemudian ada ancaman siksa si akhirat kareh. Double, si dunia dapat, si akhirat dapat. Hantam dosa ya beda kegampangan. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang hukuman-hukuman yang tadi disebutkan oleh Allah di surah Al-Maidah ayat 33 tadi. Kan ada 4 macam. Kemudian menghafal kalimat au atau kalau bahasa itaha. Kikuan Allah impatai atau inyalip atau imotong inetek lenge dengan payah secara silang, atau terakhir diasingkan dari tempat asalnya. Nang epatun. Itu nek hampir cara menerapan hukum nang epatun. Apakah ke epat-epatah diterapkan kepada si pelaku itu, atau kareh salah satu dari 4 hukuman ini diterapkan sesuai keputusan pemerintah, atau tergantung kriminalah atau yang dilakukan oleh orang yang meimpa uluh sejalanan tanah. Apakah ia membunuh, atau ia menduan harta ya, atau ia membunuh langsung menduan harta ya, atau sekedar mempacicihna, telu macam tuh tergantung itu. Kurgikuan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, qauluhu taala an yuqattalu ila qawlihi aw yunfau minal ardi. Firman Allah taala mulai dari dibunuh sampai firmannya aw yunfau minal ardi, atau dibuang atau diasingkan dari tempat tinggalnya. Qala al-Walibi, al-Imam al-Walibi berpendapat an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, yang mana pendapatnya al-Imam al-Walibi ini juga riwayat dari sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, kan beliau berkata au, kalimat au nang ada si huang ayat andau kan bahasa coba sekali ini bahasa ate an yuqattalu dibunuh, au atau yusallabu disalib, ada au ada atawa. Kikon Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mana riwayat pendapat beliau ini dinukil oleh al-Imam al-Walibi, au itu udkhilat lit takhyir wa ma'naha al-ibahatu insya al-imamu qatal wa insya'a salaba wa insya'a nafa, wa hadha qaulul Hasani wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Mujahid. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, au di dalam ayat tentang hukuman bagi orang yang melakukan dosa qat'ut tariq tuna, itu dimasukkan kalimat au itu lit takhyir, maknanya adalah memberikan pilihan. Jadi ada 4 hukuman tun terserah bi kareh pemimpin tertinggi umat Islam kalau ternyata negara ini menerapkan hukum Islam. Jadi dikembalikan kepada pemimpin au ini, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, terserah pemimpin kareh menetapkan hukumah. Hendak imbunuhahi pemimpin boleh, terserah pemimpin. Hendak inyali pa mamida imbunuhain, terserah pemimpin. Hendak iasingai ma oleh pemimpin, terserah pemimpin. Jadi pendapat pertama bahwa cara menerapkan hukum ini atau cara menerapkan had bagi orang yang melakukan dosa meimpa uluh sejalanan tanah dikembalikan kepada pemimpin tertinggi umat Islam. Terserah ya abi dari 4 hukuman tun. Handak impatea, ayo cak. Handak inyali pa, belum bi inyali pa si batang kayu, ayo cak. Atau handak ineteka lenge dengan payah secara silang, tahu cak. Hendak iasingkan dari tempat asala, tahu cak. Pokoknya pendapat yang pertama terserah pemimpin, terserah pemimpin.
uluh nang meimpak sejalanan tanah, nang merampok, nang membegal, nang mempatea, nang mempeciceha, terserah pemimpin gikuan. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan pendapat semacam ini yang dikembalikan kepada pemimpin atau terserah pemimpin menerapan hukum nang dipandang layak oleh pemimpin dari 4 hukum yang Allah tetapkan di dalam ayat ini, itu adalah pendapat Sayyidina Imam Al-Hasanul Basri dari kalangan tabi'in. Begitu juga pendapat dari Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, juga dari kalangan tabi'in. Begitu juga pendapat dari Al-Imam Mujahid, tabi'in, murid Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kemudian waqala fi riwayat Atiyah, beliau berkata dalam riwayat Imam Atiyah, kalimat au tadi yang artinya kalau bahasa itaha atau yang ada siwang ayat tentang hukuman bagi orang yang melakukan dosa meimpa uluh si jalanan tuna, laisat lil ibahah. Kikuan riwayat Imam Atiyah ini bukan terserah pemimpin. Jadi tidak kawa inyerahan para pemimpin yang terserah pemimpin benar apa yang mbien. Kikuan beliau innama hiya murattabatun lil hukmi bi ikhtilafil jinayat. Tetapi au di sini atau cara menerapkan 4 hukuman yang Allah sebutkan dalam ayat tadi itu dikembalikan atau berurutan sesuai dengan dosa nang inggawiyah. Sesuai dengan dosa nang inggawiyah. Misal uluh meimpa uluh lain sejalanan, kita akan menyebut beberapa dosa ya. Yang pertama, ia membunuh uluh nang iimpa ade, etun kareh ada hukuman tertentu bagi uluh nang membunuh. Kemudian tidak membunuhin, ketika ia meimpa uluh sejalanan tun nang inggawi cuman menduan harta ya mah, merampok harta ya. Nah itu ada hukum lain hendai khusus, ada hukum lain hendai bagi nang merampok mah tidak membunuhin, ada hukuman tertentu. Atau kedua ya tu nam mempatai uluh nang mahalau te iya, kemudian menduan harta ya iya, berarti 2 dosa nang inggawi ya tun, mempatai ya, merampok harta ya. Nah itu teh ada hukuman khusus hindai kawan. Riwayat dari Imam Atiyah yang kemudian nanti ini adalah madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Atau meimpa uluh sejalanan tena cuman sekedar mahawi amiceh mah, membunuh humbuyen, menduan harta ya humbuyen, cuman mampaciceh. Setiap uluh mahalau impaciceh, setiap uluh mahalau impaciceh. Itu hukumnya lain hindai. Kehampi ya cara. Nah, kikuan beliau menjelaskan rinci ayah uluh nang meimpa si jalanan tena. Faman qatala wa akhadzal mala, barang siapa yang ketika dia tadi menjaga orang di jalan, kemudian yang dia lakukan kepada orang yang melewati jalan itu, yang pertama membunuh, dosa ya, membunuh uluh nang mahalau si jalanan teh. Kemudian yang kedua wa akhadzal mal, menduan harta ya. Jadi 2 dosa ya, menjaga uluh sejalanan teh 2 nang gawi ya, 4 ya ulu ya, kemudian indua ya harta ya, irampok ka harta ya. Itu nain hukumanya kikuan beliau hukumanya qutila wa sulliba, yang melakukan 2 hal tadi, membunuh dan mengambil harta, hukumannya hadnya itu adalah dibunuh dan disalib. Nah itu berat deh, hantam 2 dosa ya, membunuh iya, menduan harta ya iya, maka hukumannya gikuan beliau 2 cak, imbunuh uluh nang membunuh tina, kemudian inyalip. Kemudian cara waktu itu ingisahan eta nyampain eta cara ate setelah diberlakukan hukuman mati tadi diberlakukan imancung, jadi eta jenazah urus helo, jenazah urus, jenazah perampok tena urus, impandui, ingkafan, kemudian inyembahyangan. Jadi yang menyembahyangannya ndai anam merak tihang salib meteng hetekai selama telu andau, imeteng selama telu andau, selama hindai mengeluarkan hampis buruk.
Kalau kira-kira telu andau tun mahawiya bahampis buruk, maka kurang dari telu andau kawan para ulama inuhunanam. Kalau bahampis buruk. Jadi macam itu cara. Kalau dosayana membunuh dan menduan harta, maka ia hukumnya imbunuh cak, kemudian inyalip. Imbunuh helok sampai mati, kemudian iurus helok jenazah, impandui ingkafan, kemudian disolatkan. Habis disolatkan, ela langsung mengimbita mara pemakaman, ela langsung meintaya mara pekuburanin, tetapi indaian helok mara tihang salib tenah. Imeteng hetekai selama telu andau, selama tidak meluan hampis buruk. Kalau meluan hampis buruk, hanyar inuhunan walaupun hinde sampai telu andau. Nah itu nang pertama. Kemudian yang kedua ikon beliau, waman akhadzal mala walam yuqtal. Barang siapa yang cuman mengambil harta, merampok mah, menduan harta ya mah, mida imbunuhain empun harta teh. Jadi uluh na empun harta tun mahalau si jalanan teh, dumah perampok. Lalu inakawa harta ya, irampokah. Ulu ya ilihi abi, mida ina neen, mida inggatuk en. Pokoknya menduan harta ya mah, merampok harta ya mah, ulu ya belum bi. Nah itu nikon beliau quti'a, dipotong. Hampir cara memotong itu lebih berat dari nang sekedar menakau. Sebelumnya kita membahas dosa menakau harta nulu. Kalau menakau teh beda ya dengan merampok. Menakau teh secara sembunyi-sembunyi, dan harta nang inakau teh berada di tempat yang aman atau bejaga harta ya. Itu menakau. Kalau merampok tuh kan langsung menduan dari lengan empu ya, secara paksa, bekekarasan. Maka ya ketika uluh nang meimpak si jalanan tun menduan harta tetapi tidak mempatei ulu ya, maka hukuman yang diberlakukan atau had yang diberlakukan kepada orang yang merampok tadi, dipotong tangannya, dipotong kaki ya sekaligus, imotong lenge, netek lenge, kemudian sekaligus pai ya, silang lenge hilakan tahu, pai hila sambil. Jadi langsung sekali merampok teh nihau lenge nihau pai. Itu kalau cuman sekedar merampok, menduan harta ya mah, membegal dua ya sepeda motor mah, ulu ya lihi si jalanan belum bi. Nah itu teh netek lenge netek pai ya silang. Itu hukumnya. Kemudian gikuan beliau, waman safakat dima'a wa kaffa 'anil amwali hutila. Yang ketiga, kalau ternyata uluh nang meimpak si jalanan tena cuman membunuh mah, rupa dendam deh, atau kaya wando na bay, netik tukuluh-kuluh, tahu dendam dengan uluh lalu impak si jalanan, kemudian impateya, atau kaya nang itu na impateya uluh, harta ya lihi abi, lihi asih jalanan tapi me dua ya harta ya, cuman hendak membunuh mah, maka hukumannya kehampe ya kekuan beliau kutila, maka ini hadnya hukumannya cuman dibunuh saja, impatei mah dilakukan hukuman mati saja, imancung mida inyalipen atau mida ineteken lenge, tapi imbunuh sekalian sampai mati. Jadi itu kalau cuman membunuh saja yang dia lakukan dan tidak mengambil harta. Kemudian yang berikutnya yang keempat, waman akhafas sabila walam yaqtul. Barang siapa yang cuman menakut-nakuti, nang itu nang keempat nang mempeciceh nah, preman. Rupa preman teh mangkala sehete terus si jalanan nete, termasuk preman. Setiap kali uluh mahalau impaciciha, maka bahata senjata misalkan, bahata senjata tajam atau bahata senjata yang lain. Setiap kali uluh mahalau impaciciha, menduan harta itu hembien, mempateh hembien, cuman uluh mahalau itu impaciciha terus, uluh mahalau impaciciha sampai terkenal jalanan itu ada preman nang setiap uluh mahalau impaciciha, mempacicih uluh gawiya. Itu dosa besar ya, termasuk ke dalam pembahasan dosa qat'ut tariq, meimpa uluh sejalanan tanah. Nah itu naen hukumnya en hata
Ikhwan beliau, wa man akhafas sabila wa lam yaqtul, barang siapa yang menakut-nakuti di jalan saja dan tidak membunuh, nufiya minal ardi, maka itu nang nomor 4 andau yang terakhir nyebutan ya Allah suang ayat andauna, diasingkan dari tempatnya. Ingurung, tapi mengurung amida silebu yaen, silebu lain diasingkan. Nah itu nang keempat, bayak mempecicih mah, mida menduan hartain, mida membunuhin, diasingkan. Itu yang disebutkan oleh Allah di ayat tadi, di hukuman yang terakhir. Wahada, nah itu nih kawan beliau, madhabus Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini yang tadi kita sebutkan dengan perincian-perincian yang tadi kita jelaskan. Kawan beliau, ini adalah madhabnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, madhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia kalau diberlakukan syariat Islam, maka semacam ini hukumannya. Tapi hantam suka ditahumbuyen midam hapa syariat Islamin dalam memberikan hukuman kepada pelaku kriminal tun, maka tidak berlakuin itu, tidak diterapkan ya. Hantam yang menerapkan hukum semacam ini pun mesti pemerintah milkawen per orang menerap ya, kacuk negara kalau masing-masing hendak menerapkan hukum macam itu. Mungkin ada beberapa kota yang menerapkan, misalnya seperti Aceh misalnya kan, tahu menerapkan hukum-hukum seperti itu dalam syariat Islam. Tapi secara umum negara kita Indonesia tidak menerapkan had yang diterapkan atau ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi perincian yang semacam tadi itu adalah madhabnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala Asy-Syafi'i aydan, dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata lagi, kiwan beliau, yuhaddu kullu wahidin biqadri fi'lihi, setiap orang yang melakukan dosa qat'ut tariq, meimpa uluh sejalanan tanah, diberikan had sesuai apa yang dia lakukan, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi Allah menyebutkan 4 hukuman, tapi penerapan dari 4 hukum ini tergantung apa yang dilakukan oleh penjahatnya tadi, apa yang dia lakukan, tergantung apa yang dia lakukan. Faman wajaba alaihi al-qatlu was-salbu qutila qabla salbihi karahiyata ta'dzibihi. Nah ini belum menjelaskan, barang siapa yang wajib dibunuh dan disalib, nang wajib imbunuh dan inyalip tenakan uluh nang mempatai kemudian menduan harta yang melakukan dua dosa atau melakukan dua perbuatan kriminal itu, membunuh kemudian mengambil harta, maka dia dibunuh, dia disalib. Kahampia kekuan beliau aweh nang wajib imbunuh dan wajib disalib, maka cara ate kutila imbunuh helo, jadi elah menyalip pa belum-belumen, imbunuh helo. Qutila qabla salbihi, dibunuh sebelum disalib, hantamin karahiyata ta'dzibihi, karena dikhawatirkan menyiksa dia kalau langsung inyalipam, tersiksa ya tepeteng hunjun tihang kayu salib itu kan meteng hete kan tersiksa kalau masih belum makanya imbunuh helo, impate helo, dilakukan hukum pancung terlebih dahulu. Wa yuslabu thalathan thumma yunzal, kemudian disalib 3 hari. Nah itu kan 3 telu andau nah, jadi mate, jadi yurus helo jenazah, inyalip telu andau, thumma yunzal, kemudian diturunkan setelah telu andau. Wa man wajaba alaihi al-qatlu duna salbi, adapun orang yang cuman wajib dibunuh dan tidak disalib, berarti itu nang menggawi dosa membunuh mah harta ya ilihi abi, midai rampasain, midai rampokin, cuman membunuh mah. Yukon beliau, kalau orang itu cuman wajib dibunuh dan tidak wajib disalib, kutila, maka dibunuh, dilakukan hukuman mati. Wadufi'a ila ahlihi yadfanunahu, setelah dibunuh, setelah diberlakukan hukum mati tadi, dikembalikan ke keluarganya supaya keluarganya menguburkan. Itu nang cuman membunuh mah dosa ya tenah, membunuh lo sejalanan, nah imbunuh ja, jadi yang imbunuh teh ini ngana merak keluarga ya, iyo keluarga yang mau urus jenazah, ini camete. Waman wajaba alaihi al-qatlu qat'u dunal qatli, barang siapa yang cuman wajib dipotong saja dan tidak dibunuh,
potong lenge itu nah berarti nang menduan harta mah deh, menduan harta mah tidak membunuhin, makanya motong lenge motong payah silang semete ete kikuan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Cuman cara memotong itu sama dengan memotong ketika uluh melakukan dosa menakau ndo ete ingepak helo kakepak kayak tuh hanyar inetek ela menansang ain tulang kepehe muni nansang tulang sama lendika menansang tulang sapi kurban nade. Jadi ngepak heluam hanyar ihiris daging kulita. Kemudian setelah ete inculupan mara minyak belasu. Inculupan mara minyak belasu. Jadi kita tuh belajar hukum nang bidain nerapanin sebenarnya. Tapi udah nenek supaya ketahuan hukumah. Supaya ketahuan. Artinya itu berat dosa ya si uang agama Islam. Kalau sampai hukumannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia seperti ini, itu menunjukkan beratnya dosa ini. Menunjukkan dosa itu tidak kegampangan. Ketahuan itah dosa ya macam itu, ketahuan itah balas saya macam itu mesti ya siwang dunia, cuman hantam tidak diberlakukan, maka itah mesti ya miceh. Hantam dosa besar benaran sih huang agama Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahuan ancaman-ancaman Allah, mengetahuan hukuman-hukumannya yang mestinya diberlakukan di dunia, supaya itah miceh menggawi dosa itu, supaya itah menghindari dosa itu, supaya itah menjauhi dosa itu. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dosa-dosa semacam ini. Jadi sebete apabila cuma menduan harta yana inetek, apabila mempeciceh maka diasingkan dari tempat tinggalnya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah taala, beliau mengomentari hukuman yang terakhir yang nomor 4, diasingkan tuh. Imam Adz-Dzahabi menafsirkan atau mengomentari firman Allah tadi, au yunfau minal ardi, atau diasingkan dari tempat tinggalnya. Qala Ibnu Abbasin, berkata Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa an yuhdiral imamu damahu. Itu berat pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas deh tentang diasingkan tadi. Kalau diasingkan di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i tadi, cuman dikurung di tempat yang bukan tempatnya. Itu cara masing ya. Cuman gikuan al-Imam Adz-Dzahabi, pendapat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas tun gikuan beliau, huwa an yuhdiral imamu damahu, yaitu imam menumpahkan darahnya sama biimpateja menurut beliau. Itu cara kahampia fayaqul, imam memberikan pengumuman. Jadi itu berkaitan dengan uluh nang meimpa uluh si jalanan, cuman hindai dapat hi pemerintahin menangkap rupa kawa akabur hadari ulu ya, jadi melakukan dosa-dosa si jalanan dan nang nyebutan itu handau rupa hadari iya mida supa luh mah menangkapain, lalu bida kawain berlakukan hukum hantam hindai supa menawaya. Lalu kekuan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, imam atau pemimpin itu menumpahkan darahnya. Cara kakai si pemimpin tadi memberikan pengumuman, kahampia pengumumannya, man laqiyahu falyaqtulhu, hadza fi man lam yuqdar alaihi. Kikuan pemimpin menengah pengumuman mara masyarakat, aweh nang terumpak si fulan bin fulan yang melakukan dosa qat'ut tariq, meimpa ulu si jalanan tanah, aweh nang terumpak iya silahkan membunuhha. Pengumuman dari pemerintah macam itu, dari pemimpin. Jadi uluh hanyar imbah merampok rupa midak supah hi pemimpin yang menangkap. Jadi pemimpin tuh menengah pengumuman, aweh binang terumpak dengan perampok teh imbunuh. Nah, itu makna dari firman Allah kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, au yunfau minal ardi, diasingkan dari tempatnya. Maksudnya pemimpin menyuruh orang-orang yang menjumpai si perampok tadi untuk membunuhnya dimanapun bertemunya. Pokoknya empatei kawan pemimpin. Fa amma man qubida alaihi, itu nang hindai dapat baik nang uluya kabur dan hindai supahi pemerintah atau pemimpin. Adapun orang yang sudah ditangkap oleh pemimpin,
Maka makna au yunfau minal ardi tadi diasingkan dari tempat tinggalnya. Kikuan Sayyidina Abdullah bin Abbas, fanafyuhu minal ardi, mengasingkannya itu al-habsu dengan mengurungah, wasijnu dan memenjarakannya. Nah, menjara ingurung. Kalau pemerintah teh kawa menangkap ah. Tapi kalau ia kabur beda supahi pemerintah boleh memberikan pengumuman siapapun yang berjumpa dengan perampok itu boleh membunuhnya. Semacam itu. Tapi kalau sudah dapat oleh pemerintah maka dikurung, dipenjara. Li'annahu idza hubisa wa muni'a min at-taqallubi fil bilad faqad nufiya minha. Karena orang itu apabila sudah dikurung dan tidak bisa leluasa bebas di luar penjara, maka dia sudah dianggap diasingkan. Nah, ini pendapatnya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau berkata, fa bi mujarradi qat'i at-tariq wa ikhafati as-sabil qad irtakabal kabirata. Kikuan beliau, sekedar meimpa uluh sejalanan kemudian mempecicih uluh itu sudah dosa besar. Sekedar mempecicih ama menjaga uluh sejalanan teh hindayan membunuh, hindayan merampas harta, yang menduan harta, yang merampok harta, ya sekedar menjaga asi jalan kemudian mahawi amiceh, itu orang yang melakukan itu sudah melakukan dosa besar. Dosa besar. Ela melakukan semacam itu, entam itu sudah termasuk dosa besar. Fa kaifa idza akhadhal mal, apalagi kalau sampai merampok harta, ya kawan beliau, au jaraha atau melukai orangnya, au qatala atau membunuhnya. Tambahin berarti itu dosa ya arek bebenaran. Tidak sekedar iji dosa mah, dosa mempecicih, dosa menduan harta, dosa melukai atau dosa membunuh. Terkumpul 4 dosa tuh. Mida gagampangan dosa yang deh. Makanya kawan beliau, kalau ia sampai menduan harta, melukai atau membunuh, faqad fa'ala iddata kabair, maka dia telah melakukan banyak dosa besar. Mida ije dosa besar, tapi arek dosa besar nang dilakukan. Ma ghalibuhum alaihi min tarkis salati, atau ma ghalabahum alaihi min tarkis salah wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamri waz zina wa ghairi dzalik. Nas'alullaha al-afiyata min kulli bala'in wa mihnah, innahu jawadun karim ghafurur rahim. Ditambahin lagi kawan beliau, biasa ya uluh nang menggawi dosa macam itu, perampok, pembegal, itu biasa ya kawan beliau uluh nang ketujuh ya melihi sembahyang. Jarang ada uluh rajin sembahyang kemudian ketujuh merampok, ada bamidain. Entam sembahyang ate mencegah ya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Biasanya kalau uluh melakukan dosa itu memang kebiasaan ya mida pigi sembahyangin. Tambah naik dosa ete ikon beliau. Imbah ete setelah ia aduan merampok sejalanan teh, maka harta hasil rampok ete digunakan untuk kain wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamr. Dia infakkan, dia gunakan harta hasil merampok itu untuk membeli minuman keras. Baik sepaketan biasa ya pelaku dosa itu. Sepaket melihi sembahyang, kemudian harta nang impak kulih merampok itu akan mahawi dosa aja biasa ya. Memilih minuman keras, memilih nang haram-haram. Wazina, begitu juga untuk melakukan dosa zina. Intaya melakukan dosa zina. Wa ghairi dzalik, dan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Nas'alullah al-afiyah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keafiatan min kulli bala, dari segala bala, wa mihnah, dan segala ujian. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah itu maha pemurah lagi maha mulia. Ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha pengasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan yang benar, untuk melakukan amal soleh dan kebaikan, dan dijauhkan oleh Allah dari segala macam dosa, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.